Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita dikumpulkan Allah di masjid atau di rumah Allah dalam rangka untuk memperdalam kajian kita tentang akidah yang saya ambilkan dari Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah ya. Bukunya warnanya hijau seperti ini. Ini penerbitnya atau terbitan tahun lama ini. 2014 ya, 2014. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk para sahabat beliau yang mulia, para keluarga beliau yang mulia, para tabi'in, dan juga untuk pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Pertama, rasa syukur ini bahwa kita masih diberikan Allah keyakinan dan akidah yang lurus, yaitu keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam catatan saya kita sudah mulai membahas iman kepada Allah yang Maha Mulia ya. Saya bacakan dulu Arabnya supaya tidak ngarang-ngarang ya, tidak ngarang-ngarang. Kita masih membahas tentang iman, Pak ya. Iman ini penting, jadi memang harus dikaji terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu billahi azza wa jal. Yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina wa huwal ilahul haqqul ladzi khalaqa kulla syai' wa huwa wajibul wujud wal awwalu bila bidayatin wal akhiru bila nihayatin wala yushbihuhu syai'un minal kainat al ahadu fil uluhiyah wa sifatihi wa af'alihi Al-Hayyul Qayyum As-Sami'ul Basir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa huwa alimun bima yaf'alun. Al-muttasifu bil kalami wa kulli kamalin al-munazzahu an kulli naqsin wa muhalin yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar biyadihil amru kulluhu wa ilaihi yarji'un. Ya, artinya mari kita perhatikan bersama-sama arti dari yang teks Arab yang sudah saya bacakan tadi. Iman kepada Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi. Wajib kita percaya akan Allah, Tuhan kita atau Rabb kita. Dialah ilah, Tuhan yang sebenarnya, yang berhak disembah, yang menciptakan segala sesuatu, dan dialah yang pasti adanya.
Dialah yang pertama tanpa permulaan dan yang akhir tanpa penghabisan. Tiada sesuatu yang menyamainya, yang esa tentang ketuhanannya, sifat-sifatnya dan perbuatannya, yang hidup dan pasti ada dan mengadakan segala yang ada, yang mendengar dan yang melihat, dan dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Perihalnya, apabila ia menghendaki sesuatu, ia sabdakan, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan dia mengetahui segala yang mereka kerjakan. Yang bersabda dan memiliki segala sifat kesempurnaan. Yang suci dari sifat mustahil dan segala kekurangan. Dialah yang menjadikan sesuatu menurut kemauan dan kehendaknya. Segala sesuatu ada di tangannya dan kepadanya akan kembali. Nah, inilah tentang iman kepada Allah, ya. Nanti iman kepada malaikat ada lagi. Kemudian iman kepada kitab ada lagi. Ini baru iman kepada Allah. Yang oleh saudara-saudara kita sebelah, mereka menamakan sifat 20, ya. Nah, kita kan enggak menamakan sifat 20. Tapi setelah dilihat isinya hampir sama. Hampir sama, ya. Dan selama semuanya diambil dari Al-Qur'an, maka berarti itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau itu ngarang-ngarang atau hasil semedi, hasil bertapa di Gunung Pesagi, di Gunung Kawi, kemudian mengajarkan akidah, nah itu meragukan. Tapi kalau yang ada di dalam tarjih ini diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian demikian juga dari saudara-saudara kita sebelah, itu yang kemudian diformulasikan dengan nama sifat 20, itu juga diambilkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai referensi, kalau bapak-bapak nanti ingin mengetahui lebih dalam, maka saya menganjurkan juga untuk membuka surat-surat Al-Quran. Di antaranya adalah pertama ayat kursi, ya, ayat kursi. Ayat kursi ini adalah satu ayat isinya full masalah sifat Allah dan nama Allah. Itu satu ayat, Pak. Ayatnya panjang, Pak. Dan insya Allah kita sudah hafalkan ayat kursi. Itu isinya tentang nama dan sifat Allah, ya. Jadi itu silakan dikaji, dipelajari. Kalau perlu dibuka tafsirnya dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Tafsir Imam Ibnu Katsir. Kemudian surat Al-Ikhlas, sudah sangat terkenal, sangat hafal. Bahkan keutamaannya juga luar biasa. Saya baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Ikhlas itu keutamaannya nilai membaca satu surat Al-Ikhlas, kulhu, itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Sepertelon, ya, sepertiga. Jadi 3 kali membaca surat Al-Ikhlas sama dengan membaca Al-Quran penuh, ya. Itu hadisnya sahih, Pak. Saya baca di tafsir Imam Ibnu Katsir, ya. Kalau Bapak kalau nggak percaya nggak mungkin lah, ya. Masa nggak percaya manggil saya, ya. Bapak pasti percayalah sama saya, memanggil saya kok. Kalau Bapak masih ragu, silakan beli kitab tafsir Ibnu Katsir, ya. Bagaimana fadilah surat Al-Ikhlas luar biasa. Bahkan ada seorang sahabat ketika jadi imam, itu tidak pernah ketinggalan surat Al-Ikhlas. Ada, Pak. Jadi apapun surat yang mau dia baca mesti diawali Al-Ikhlas. Misalnya dia ingin membaca
apa wadduha ya. Dia si imam itu ingin baca wadduha. Sebelum wadduha dia baca qul dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan seterusnya. Pokoknya surat apapun yang mau dibaca ketika sholat itu selalu didahului dengan Al-Ikhlas. Selalu. Jadi Al-Ikhlas itu ikut terus. Ketika ditanya, kamu kenapa begini? Saya suka dengan surat ini. Maka Rasulullah dilaporkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan bahwa yang mencintai dan suka dengan surat Al-Ikhlas maka dia ahli surga. Ya. Bapak, alangkah mudahnya Pak ahli surga mencintai surat Al-Ikhlas. Maka kita tidak boleh mengecek kalau orang sholat taraweh Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas lagi. Jangan diecek Pak, jangan. Kita ngecek dosa. Kecuali sholatnya nggak tumanina. Kalau sholatnya nggak tumanina, ya boleh kita luruskan. Pak, maaf, sholatnya terlalu ngebut, tidak tumanina, berarti tidak sesuai dengan rukun dan syarat. Tapi kalau kenapa yang baca Al-Ikhlas nggak boleh, kita protes begitu, nggak boleh. Di zaman Nabi ada yang penggemar Al-Ikhlas Pak, ada. Sehingga sekali lagi kalau ada yang sholat taraweh kemudian lagi-lagi Al-Ikhlas, lagi-lagi Al-Ikhlas, jangan dicela, nggak boleh. Ya, yang kita peringatkan dengan keras apabila dia sholatnya tidak tumakninah, ya, sujudnya kayak ayam matok itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika sholatnya tumakninah, tenang, apalagi bacaan Al-Ikhlasnya juga tenang, itu nggak ada masalah. Kemudian juga awal surat As-Sajdah, awal surat As-Sajdah itu juga menjelaskan tentang akidah. Kita buka saja ya Pak. Kalau ayat kursi sama Al-Ikhlas semuanya sudah hafal, jadi nggak usah saya buka. Ya. Sekarang As-Sajdah, ya, surat As-Sajdah, awal-awalnya Pak, ayat 4 Pak ya, ayat 4. Ini referensi ini ada di dalam kitab Al-Aqidah Thahawiyah ya, ada buku akidah khusus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanah alfasanatin mimma ta'uddun. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat 4 sampai ayat 7. Ini menjelaskan tentang akidah. Ayat 4 sampai 7. Surat As-Sajdah. Saya baca terjemahannya. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadarnya, lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Yang demikian itu ialah Rabb, Tuhan yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Shadaqallahul azim. Jadi ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang akidah. Ya. Dari sini jelas bahwa Allah adalah pencipta.
pencipta langit dan bumi. Bukan hanya langit dan bumi, tapi semua yang ada di antara langit dan bumi, ya. Ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang, ada galaksi, ya. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy, seperti dalam surat Toha juga begitu. Ar-Rahmanu 'alal arsyish tawa. Allah Ar-Rahman 'alal arsyish tawa, bersemayam, beristiwa di atas arsy. Surat Toha, Pak. Surat Toha ayat 5 ya. Surat Toha ayat 5 apa ayat 4? Ya, pokoknya antara ayat 5 ayat 4 lah. Surat Toha. Kemudian Allah menyatakan di dalam surat As-Sajdah ini, tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita tanamkan ke dalam jiwa kita. Perlu kita infuskan, ya, perlu kita infuskan ke dalam tubuh kita bahwa tidak ada penolong dalam hidup ini dan tidak ada pemberi syafaat selain Allah, tidak ada. Ya, maka ketika Bapak Ibu sedang dalam kondisi bahaya apa saja, apakah bahaya lalu lintas, apakah bahaya gunung mau meletus, apakah bahaya tsunami, gempa bumi, maka minta tolonglah kepada Allah, karena hanya Allah yang satu-satunya yang bisa menolong, yang bisa memberikan syafaat, ya, syafaat. Syafaat yang diberikan oleh Nabi pun adalah syafaat Allah, ya. Bukan Nabi pribadi memberikan syafaat, bukan, tapi itu syafaat Allah. Syafaat Allah yang dititipkan melalui Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi yang memberi syafaat itu Allah, Pak. Allah. Nabi itu adalah penyalur syafaat, ya. Karena yang bisa memberikan syafaat itu adalah makhluk-makhluk atau yang sudah ditunjuk oleh Allah. Di antaranya adalah Nabi atau Rasul, 2 malaikat. Malaikat bisa malaikat mendoakan kita. Malaikat mendoakan kita, Pak. Dalam surat Al-Mu'min. Nanti kita coba lihat sebentar surat Al-Mu'min. Kemudian syafaat sesama orang beriman. Ya. Jadi ketika Bapak mendoakan saya mendoakan Bapak, itu syafaat. Ya. Ya, ketika saya berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan berarti ya Allah berilah untuk kami semua. Atina kan berarti untuk kami semua. Berarti itu juga sebuah syafaat dari Allah melalui sesama hamba. Ya. Maka jangan pelit-pelit dalam berdoa, ya. Karena kalau kita mendoakan saudara kita dengan kebaikan, maka yakinlah bahwa doa itu nanti akan kembali juga ke kita, kembali, Pak. Di samping orang yang kita doakan itu mendapatkan sesuatu, maka itu juga akan membalik ke kita akan mendapatkan sesuatu. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ya, jadi kita disuruh afala tatadzakkarun, ya, apakah kamu tidak memperhatikan? Itu kemudian ayat 5-nya Allah mengatur urusan dari langit, Pak. Ya, Allah mengatur urusan dari langit ke bumi, ya, mengatur urusan. Kemudian laporan amal perbuatan manusia naik ke langit, Pak, laporannya, ya, naik ke langit. Itu menurut perhitungan kita itu adalah 1000 tahun. 1000 tahun. Tetapi menurut perhitungan Allah hanya sehari, ya. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari. Dalam 1 hari. 1 harinya Allah, ya, 1 harinya Allah. Yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi menurut perhitungan kita 1000 tahun. Amal itu naik, Pak. Ya. Maka kita harus betul-betul menyadari betapa pentingnya kita beramal soleh. Karena amal itu nanti lapor kepada Allah, Pak, naik amalnya itu, ya. Oh, ini amalnya Ridwan, oh ini amalnya Pak Muhyiddin, oh ini amalnya Nurdin, oh ini amalnya bapak ini, ya, naik. Termasuk Pak Yitno, ya.
Jadi perjalanan amal kita sampai ke Allah, sampai ke langit itu lamanya 1000 tahun. Ya. Jadi umur kita sudah habis, umur kita udah habis, umur kita kan paling berapa Pak umur kita? Ya paling tinggi 100 tahun lah, ya kan? Umur kita udah habis, amalnya masih jalan itu Pak, amalnya Pak, masih jalan. Masya Allah, ya luar biasa. Kemudian ayat ke-6-nya, zalika alimul ghaibi wasyahadah. Itulah Allah yang alim. Apa itu alim? Maha tahu. Alim, maha tahu. Tahu apa? Al-ghaib wasyahadah. Perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Jadi yang tahu persis perkara gaib, perkara nyata hanya Allah. Manusia itu hanya tahu perkara nyata, itu pun masih terbatas. Contoh, apakah Bapak bisa melihat keadaan Los Angeles yang kebakaran sekarang? Gak bisa melihat, hanya lewat HP, lewat televisi, ya, lewat YouTube, lewat televisi, lewat medsos. Tapi apakah mata Bapak bisa melihat? Tidak bisa. Kenapa? Mungkin alasannya, ya Pak kan buminya bulat Pak, buminya kan bulat begini, bumi kan bulat. Saya ada di bagian atas, Los Angeles di bawah, mana kelihatan? Ya itulah. Itulah kita walaupun syahadah tapi nggak bisa melihat. Apalagi yang gaib, ya. Kebakaran di Los Angeles itu kan bukan barang gaib Pak, bukan barang gaib. Itu barang nyata. Tetapi yang bisa melihat langsung adalah ya warga Amerika, bisa melihat langsung ya, sambil menangis kan melihat kotanya terbakar, Los Angeles. Kita yang ada di Indonesia nggak bisa melihat kecuali dengan bantuan medsos. Ya, artinya kita mengetahui yang syahadah pun sangat terbatas. Ya, kita tidak tahu apa yang di balik dinding ini, Pak. Di balik dinding ini apa kita nggak tahu. Di dalam perut bumi ini yang kita dudukin ini, dalamnya ini isinya apa kita nggak tahu. Apakah isinya emas, tembaga, apakah isinya uranium, kita nggak tahu. Tapi Allah tahu, ya. Sebenarnya ini kan nggak gaib juga. Kalau misalnya dibor pakai alat pengebor Pak, yang sekolahnya jauh-jauh di ITB Bandung, kemudian ITB Bandung punya anak di Lampung namanya ITERA, ya. Bagaimana mengebor bumi sehingga setelah dibor ketemu, oh ada minyak, oh ada nikel, oh ada timah, oh ada batu bara dan seterusnya. Jadi sebenarnya nggak gaib, ya. Nah yang betul-betul gaib itu seperti surga neraka, itu betul-betul gaib, ya kan. Kemudian Allah sendiri, artinya kita tidak bisa melihat Allah, ya. Kemudian malaikat, kita tidak bisa melihat malaikat, ya. Kemudian orang-orang yang sudah wafat, sudah meninggal, seperti Nabi Muhammad SAW, kita sudah tidak bisa melihat lagi karena beliau sudah di alam barzah, sudah di surga, ya. Rasulullah sudah di surga Pak, ya, nggak usah ragu-ragu. Ya, itu orang beriman saja, orang beriman itu dalam sebuah hadis yang sahih yang saya baca dalam kitab Aqidah Thahawiyah, orang beriman itu ruhnya, ya bukan badannya Pak, bukan. Ruhnya itu ada di perut burung, ada di dalam perut burung, dan burungnya itu sedang bertengger di pohon-pohon surga. Jadi ruhnya orang beriman, ya. Tapi beriman loh, beriman, bukan orang munafik, bukan orang kafir, bukan orang fasik, ya. Beriman yang hobi beristighfar, hobi bertaubat, rajin sholat, rajin pengajian, rajin baca Quran, rajin sedekah, ya. Pokoknya beriman lah, sebagaimana yang diinginkan oleh syariat. Ya. Jangan sampai Ustaz dia beriman tapi korupsi. Wah, ya berarti imannya harus dicelup dulu di neraka kan, dikisos dulu di hari kiamat, dikisos. Ya. Ustadz dia beriman tapi pezina, ya dicelup dulu di neraka.
kalau dia tidak tobat. Kalau tidak tobat. Nah, jadi kalau ruhnya orang beriman saja udah di surga, walaupun ada di perut burung, apalagi ruhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tentu lebih ya, lebih lagi. Itu ruhnya aja dulu Pak, ya, bukan badannya, bukan ruhnya saja. Ya. Kalau badannya Rasulullah ya ada di makam Rasulullah. Di mana makam Rasulullah? Ya di sampingnya Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi, sampingnya itu, ya. Itu ada jasad Rasulullah, ada jasad Abu Bakar As-Siddiq, ada jasad Umar bin Khattab. Ya, jasadnya masih di bumi, masih. Tapi ruhnya sudah di surga. Oke, kembali ke sini. Jadi yang tahu perkara gaib hanya Allah, yang tahu perkara yang nyata hanya Allah. Alimul zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Yang Allah itu adalah aziz, perkasa dan rahim. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bagus sekali Pak. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah adalah yang maha perkasa dengan sifat penyayang. Ya, dan Allah yang maha penyayang dengan sifat perkasa. Ya. Jadi antara sifat perkasa dan penyayang itu menyatu. Keperkasaan yang penyayang, penyayang yang perkasa. Itu kalimatnya dalam tafsir Ibnu Katsir seperti itu. Ini menjelaskan tentang Al-Azizur Rahim. Al-Aziz maha perkasa, Ar-Rahim maha penyayang. Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kalau menciptakan sesuatu itu sempurna, Pak. Allazi ahsan. Ahsan itu artinya the best. Ahsan. Ada yang namanya ahsan di sini? Ya. Ahsan. Ya, ahsan itu artinya itu kan superlatif ya, Pak, isim tafdil. Ya, jadi ahsan itu kalimatnya sama dengan akbar. Sama dengan asghar, wazannya itu, wazan, ya, wazannya. Ahsan, akbar, asghar, ya, aksar, ya, artinya Pak, tertinggi, terbaik, terbesar, ya. Allazi ahsana kulla syai', dialah Allah yang terbaik di dalam menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu terbaik, ya. Menciptakan sawit, menciptakan kurma. Sawit dengan kurma kan hampir sama, ya, hampir sama. Cuma bedanya sawit itu jadi minyak, kurma itu jadi makanan. Ya. Pohonnya, batangnya pohonnya itu susah dibedakan, Pak, susah dibedakan. Batangnya pohonnya itu, ya. Nah, kecuali yang bisa dibedakan itu kelapa dalam ya, yang tinggi. Dan itu cukup indah untuk hiasan. Indahnya pulau-pulau di Indonesia itu karena nyiur itu kelapa, Pak. Jadi kepulauan yang ada di negara kita ini, Pak, itu ribuan, pulaunya itu ribuan, dan sepanjang pantainya itu pohon kelapa, Pak. Ya, kalau tertiup angin itu cakep, Pak, pohon kelapa itu. Itulah yang ada di negara kita. Di negara lain belum tentu ada. Subhanallah, nikmat Allah yang harus kita syukuri, yaitu kelapa. Kemudian menjadi kopra, ya, menjadi minyak dan lain-lain. Orang Minang tidak takut makan santan tiap hari, ya, nggak takut, ya, karena yang bikin penyakit itu bukan kelapanya, ya. Orang Minang sehat-sehat itu tiap hari makan santan, rendang, ya. Setiap masak mesti santan. Jangan salahkan kelapanya, Pak. Salahkan kita yang rakus, makan berlebihan. Ya. Ayatnya jelas, kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Silakan duren makan, kenapa takut duren? Kemudian asam Jawa silakan makan. Asam Jawa itu rasanya asam loh, Pak, asam Jawa. Tapi kalau dipadukan dengan gula merah, mantap. Asam Jawa, gula merah dipadukan, diaduk di gelas, mantap. Ya. Maka ada permen namanya gulas. Silakan makan apa saja, yang penting jangan berlebihan.
yang duren, yang rambutan, yang mangga, yang duku. Silakan makan semua. Yang penting diperoleh dengan cara yang halal, bukan hasil curian. Kemudian makannya itu seala kadarnya saja. Kayak apa sih rasanya durian? Oh kayak gini ya. Nah udah. Jangan ambil satu geluntung lagi, ambil satu geluntung lagi, ambil. Wah, itu udah rakus. Kalau udah rakus ya nggak lama kemudian diopnam di rumah sakit Urip. Ya. Karena apa? Kebanyakan kolesterol, ya, kepala pening, ya, tensinya naik, ya. Jadi silakan makan-makan itu nggak ada masalah. Yang penting hanya sekedar nyicip saja. Kayak apa sih rasanya tempoyak? Oh kayak gini. Ya. Kembali ke sini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu secara sempurna. Ahsan. Kalimatnya pakai kalimat ahsan. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah menciptakan segala sesuatu sempurna. Menciptakan rumput sempurna, ya. Rumput meskipun kecil itu jangan diejek, Pak. Kalau nggak ada rumput, taman nggak indah. Tanah itu cepat erosi, tanah, ya, kena air, terkikis air. Tapi dengan adanya rumput, maka tanah terjaga. Jadi rumput untuk menjaga supaya tidak erosi. Alang-alang, jangan dihina Pak alang-alang, Pak. Alang-alang itu ternyata akarnya itu sebagai obat. Obat Pak akar itu, akar alang-alang, ya. Jadi makanya semua yang Allah ciptakan itu Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia. Ya. Termasuk tanaman putri malu, ya, yang durinya tajam. Ya, yang daunnya kecil-kecil, yang kalau daunnya dipegang ini terus dia gini. Ya, itu namanya putri malu, ya. Kalau disenggol daunnya gini. Ya, daunnya langsung kalau disenggol kita Pak ya. Terus dia daunnya gini. Daunnya putri malu. Itu juga ada gunanya. Meskipun kalau diinjak kaki ya kaki kita bolong karena durinya tajam. Ya. Nah, jadi Allah membuat segala sesuatu sebaik-baiknya dan menciptakan kita manusia wa bada'a khalqal insan min tin, dan menciptakan manusia pertama dari tanah, yaitu Adam alaihissalam diciptakan dari tanah tembikar. Tanah tembikar itu tanah yang untuk bikin keramik, itu namanya tembikar, ya, tanah lempung, ya, tanah tembikar. Ali Imron, ya, Ali itu artinya keluarga Ali, ya. Imron itu nama orang, jadi keluarganya Imron, ya, yang kemudian nanti di situ melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Kita lihat surat Ali Imran awal-awalnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan innal ladzina kafaru bi ayati llahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzu intiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis samaa. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sampai di sini saja, itu sampai ayat 6. Ali Imran, ya. Alif lam mim, ya. Alif lam mim berarti sama dengan Al-Baqarah Pak ya. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ini adalah ayat kedua, ya. Allah sama dengan ayat kursi Pak, ya, sama dengan ayat kursi. Ayat kursi kan bunyinya begitu Pak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya, ya. Awalnya sama ini, awalnya sama. Jadi kalau ada pertanyaan surat apa yang awalnya sama dengan ayat kursi, maka jawabannya ini, ya. Jawabannya Ali Imran ayat 2.
Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Siapa Dia? Al hayyul qayyum, yaitu zat yang maha hidup dan zat yang berdiri sendiri. Ya, kalau dalam sifat 20 dinamakan qiyamuhu binafsihi, ya, qiyamuhu binafsihi. Al-Qayyum itu artinya Allah mengatur segala urusan hambanya sendirian. Ya, Allah mengatur segala urusan hambanya sendirian. Ya, sendirian. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Dia Allah menurunkan Alkitab Al-Quran dengan benar. Ya, Allah menurunkan kitab kepada kamu, ya, kepada kamu Muhammad. Ya kan, alaika di situ kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kita, ya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Dialah Allah yang telah menurunkan kitab kepadamu Muhammad, ya, dengan benar. Musaddiqan, yang kitab itu membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu membenarkan Injil dan Taurat. Wa anzalat Taurata wal Injil, dan yang telah menurunkan Taurat dan Injil, ya. Jadi Allah telah menurunkan Al-Quran, Taurat, Injil, ya. Wahyu Allah yang sangat terkenal. Al-Quran, Taurat, Injil. Zabur ada, cuma kan tidak begitu terkenal Zabur, ya. Karena Zabur itu istrinya senandung, ya, nyanyian, ya. Nyanyian-nyanyian pujian kepada Allah. Karena Nabi Dawud itu termasuk apa ya? Suaranya sangat-sangat merdu, ya. Sehingga kalau sudah bersenandung, maka burung-burung pun pada berdatangan, ya, ikut senandungnya Nabi Dawud. Ya, jadi cara ibadahnya dengan cara menyanyi, ya, bersenandung, ya, bersenandung. Itu Nabi Dawud. Nah, kalau Nabi Musa hampir sama dengan Nabi Muhammad, ya. Karena kitab-kitab yang ada, isi kitab Taurat itu juga isinya hukum, Pak. Ada hukum dilarang berzina, dilarang mencuri, dilarang membunuh, ya. Sama dengan kita kan di sini. Hukum-hukum, ya, dilarang berzina, dilarang membunuh, dilarang mencuri, dilarang menyekutukan Allah, ya. Nah, Injil itu penyempurna, ya. Injil penyempurna Taurat. Makanya yang dipegang oleh mereka itu namanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, tapi kalau bisa yang asli dong, ya, Taurat yang asli, Injil yang asli, nah, baru sip. Nah, jangan yang sudah ditambah-tambah dengan karangan manusia, ya. Nauzubillah min dzalik. Al-Quran tidak seperti itu. Sebelum Al-Quran, ya, telah diturunkan Taurat dan Injil. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa anzalal furqan, dan Allah yang telah menurunkan Furqan. Furqan ialah kitab yang membedakan antara yang benar dengan yang salah. Jadi di samping Al-Quran, Taurat, Injil, juga Al-Furqan. Ya, Al-Furqan itu adalah pembeda antara yang salah dengan yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Ya, orang-orang yang kafir akan memperoleh siksa yang berat. Dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan. Ya, Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan. Wallahu azizun dzuntiqam. Aziz itu artinya perkasa, dzuntiqam memiliki balasan, memiliki siksa, memiliki azab, ya. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Jadi bagi Allah itu tidak ada yang tersembunyi, Pak. Kalau bagi kita kan ada yang tersembunyi kan, ya.
Kalau bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Jadi bapak-bapak kita semua, ibu-ibu, tidak bisa bersembunyi dari Allah. Ya, semua akan dimunculkan. Ya. Kalau hanya sekedar menyimpan uang di bawah bantal, menyimpan uang di bawah spray, itu hal yang sangat murah lah ya, sangat gampang ya. Mungkin ada sesuatu yang disembunyikan di mana ya, di pohon besar atau digali di bumi ya, dengan kedalaman sekian puluh meter, itu tetap akan dibongkar oleh Allah. Jadi bagi Allah tidak ada yang tersembunyi ya, tidak tersembunyi ya. Kalau kita mungkin ya tersembunyi ya. Seorang anak tidak tahu bapaknya punya uang berapa, bapaknya punya tanah berapa, kan sementara ini kan bapak-bapak menyembunyikan kekayaannya kan ya. Baru setelah mati dibongkar-bongkar lacinya, oh ternyata bapak saya punya tanah banyak ini, di Menggala ada, di Wekandis ada, di Merbo Mataram ada. Ya. Itu karena sama ini disembunyikan sama bapaknya, disembunyikan. Baru ketahuan setelah bapaknya mati, dibuka-buka lacinya, dibuka lemarinya, oh ada catatan nih, ternyata bapak saya utangnya banyak. Wah, utang di sana, utang di sana. Nah, daripada merepotkan anak ya, saya ini himbauan saja Pak, himbauan, nggak wajib nggak. Bapak-bapak yang punya kekayaan ya sebaiknya ya, walaupun belum kelihatan tanda-tanda mau mati, belum kelihatan, nggak ada salahnya anak-anak dikumpulkan ya, anak-anak dikumpulkan, istri dikumpulkan. Kemudian daripada nanti membagi harta waris rebutan, mendingan bagi aja sekarang ya. Ini yang rumah ini untuk kamu ya, yang rumah ini untuk kamu, yang tanah ini untuk kamu, mobil ini untuk kamu, bagi aja, selesai. Jadi bapak ini sekarang statusnya seolah-olah numpang, nah gitu. Udah nunggu bapak meninggal saja. Habis itu ini kan sudah saya serahkan. Itu namanya hibah, ya, hibah. Itu jauh lebih aman. Sebab kalau nanti sudah mati, namanya bukan hibah lagi. Ya, kalau sudah mati, udah meninggal, namanya lain Pak. Jadi harta yang ditinggalkan setelah mati itu udah harta Allah. Harta Allah. Jadi siapapun yang mati meninggal dunia, maka hartanya menjadi harta Allah. Nah karena harta Allah, maka pembagiannya sesuai dengan ketentuan Allah, yaitu mawaris, hukum waris ya. Ada yang dapat seperempat, ada yang dapat seperdelapan, ada yang dapat seperenam, ada yang dapat sepertiga. Nah, yang atur Allah dalam surat An-Nisa ya, dalam surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan seterusnya ya. Tapi kalau masih hidup kan enak ya, dan supaya semuanya jadi saksi ya, dan semuanya tulis. Kalau kamu mau ke ini boleh, mau kemana, notaris silakan, balik nama, nggak apa-apa. Nah, kan jadi enak. Sehingga bapak meninggal itu sudah plong ya. Dan kalau punya utang juga cerita juga, bapak utangnya di sana ke sini. Nah, syukur-syukur sebelum wafat, sebelum meninggal dunia, kita sudah melunasi utang-utang kita ya, supaya kita disolatkan ya. Karena di zaman Nabi ada sahabat meninggal, Rasulullah nggak mau menyolati ya. Yang betul menyolati apa menyolatkan? Nah ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Nanti tanyalah sama guru bahasa Indonesia, Tanya sama guru bahasa Indonesia Pak ya, yang betul menyolati apa menyolatkan? Kalau menurut saya yang betul menyolati ya, bukan menyolatkan, bukan. Kalau menyolatkan itu artinya kan sholat seperti biasa kan, seperti haji menghajikan ya, badal haji ya, nah, itu namanya menyolatkan. Tapi yang betul menyolati ya. Karena menyolati itu isinya bukan rukuk sujud, isinya hanya doa saja. Sholat jenazah itu kan hanya doa, ya doa saja. Gak ada rukuk, gak ada sujud. Ya. Sehingga softnya juga bisa rapat ya. Ini bisa untuk 3 soft ini.
1, 2, 3 ya. Yang untuk sholat biasa ini 1 shaf, yang ini ya, ini 1 shaf. Untuk sholat jenazah bisa 3 shaf ini Pak. 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. 3 shaf ya, karena nggak ada ruku, nggak ada sujud. Baik, kembali ke sini. Dalam surat Ali Imran Allah menjelaskan bahwa Allah menurunkan kitab, bahwa Allah berfirman ya. Kemudian dalam ayat 5 disebutkan bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Allah ya. Jadi bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Yang sekarang buronan-buronan korupsi susah menangkap ya, yang terkenal itu lagi viral. Nangkap seorang koruptor itu berat sekali. Nah, itu mereka bersembunyi di hadapan polisi, di hadapan jaksa, di hadapan aparat, tapi di hadapan Allah tidak tersembunyi. Jelas terang orangnya. Oh, di situ orangnya. Ya. Saya kira semuanya sudah tahu namanya lah, ya, yang sedang buron. Kemudian ini yang berkaitan dengan rahim, Bu ya, ibu-ibu, rahim, ya. Walladzi yusawwirukum fil arham, dialah yang membentuk kamu dalam rahim, ya. Dialah yang membentuk, ya, menggambar, ya. Apakah hidungnya mancung, apa hidungnya pesek, itu yang membentuk Allah, yang menggambar itu Allah. Apakah alis matanya datar begini atau alis matanya naik begini, ya. Apakah pipinya masuk ke dalam atau pipinya keluar, ya. Apakah bibirnya biasa ataukah bibirnya agak ke atas sedikit gini, ya. Semua yang menggambar dalam rahim itu Allah. Bentuk bibir, bentuk hidung, ya. Hidung Lampung dengan hidung Arab beda. Beda, Pak. Hidungnya orang Lampung dengan Arab. Beda dengan hidungnya orang Jawa, ya. Itu yang membentuk Allah. Warna kulitnya mau putih apa mau langsat atau mau sawo mateng atau mau sawo gosong, ya. Itu semuanya didesain oleh Allah di dalam rahim. Walladzi yusawwirukum fil arham, dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang dia kehendakinya. Demikian juga ada yang kembar, Pak ya, ada yang kembar. Kaifa yasha, sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana sekehendak Allah, terserah Allah, terserah Allah. Kita nggak bisa ikut campur. Maka saya dan istri tidak pernah minta anak laki atau perempuan, nggak pernah, Pak. Saya tidak pernah, ya Allah saya minta anak laki, nggak pernah. Ya Allah saya minta anak perempuan, nggak pernah, saya nggak pernah minta gitu, nggak pernah. Saya dengan istri saya, terserah Allah aja. Oh, yang bikin Allah kok, ya, yang membentuk rupa di dalam rahim. Maka alhamdulillah Allah memberi saya selang-seling, ya. Perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan, laki, laki-laki, perempuan, laki, ya, semuanya 9. Jadi laki-laki 5, perempuan 4, ya. Jadi karena ada yang bapak anaknya berapa, anaknya 3, tapi laki semua. Saya pengen cewek loh. Akhirnya nggak diberi sama Allah. Ada yang anak 4, cewek semua. Saya pengen anak laki loh, akhirnya nggak diberi. Makanya nggak usah minta masalah laki perempuan, nggak usah minta. Ya, itu yang saya praktekkan dalam hidup ini. Anak saya 9, ya. Jadi laki 5, perempuan 4. Nah, dan di awalnya selang-seling, Pak. Cewek, cowok, cewek, cowok, cewek, cowok. Habis itu cowok lagi, ya. Kemudian cewek, cowok, semuanya 9. Karena saya yakin dengan ayat ini, ya, maka alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kebesaran Allah, dengan kekuasaan Allah, semua 9 itu lahir dengan selamat, sehat, normal. Selamat, sehat, normal. Masih ada yang berat badannya besar, itu ada, ya, salah satu bayinya besar itu ada. Baik. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang maha perkasa dan maha bijaksana, ya. Jadi inilah bapak-bapak sekalian perlunya belajar akidah. Saya sudah berbicara 55 menit.
saya kira cukup ya, kira cukup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keyakinan kepada kita bahwa Tuhan kita Allah adalah Tuhan yang sempurna ya. Sebagaimana yang ditulis di sini ya. Al-mutassifu bil kalami wa kulli kamal. Artinya dialah Allah yang berfirman. Ya, di sini terjemahnya yang bersabda. Maklumlah ini namanya buku tua Pak ya. Terjemahnya yang bersabda ya. Padahal yang bersabda itu kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak apa-apa lah. Dialah Allah yang bersabda atau berfirman dan memiliki segala sifat kesempurnaan. Sekali lagi, dan memiliki segala sifat kesempurnaan. Jadi sifat-sifat Allah semuanya sempurna. Ya, yang kita kenal dengan Al-Asmaul Husna. Saya kira cukup sekian. Kalau mau ada pertanyaan, saya beri waktu 5 menit saja. Karena habis ini saya masih ada acara lain. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak yang mau bertanya langsung aja angkat tangan. Bentar Pak. Yang lain dulu. Silakan. Silakan Pak. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat ya, itu kan bacaan sunat itu enggak bertuliskan apa boleh. Misalnya kayak tadi udah loh kok sudahnya waktu gitu kan enggak bertuliskan. Iya. Terus harusnya kalau kita puasa sunnah gitu Ustaz. Nah itu kalau kita kan asalnya bismillah pegangan apa lebih akhirnya kita meneruskan sholat sunnah. Iya. Iya. Ya baik, ini masalah fikih Pak ya. Masalah fikih itu ada pakarnya Pak ya. Siapa? Ustadz Dias ya. Ya, Ustadz Dias. Jadi masalah fikih itu ada pakarnya. Bukan saya Pak pakarnya. Saya bidangnya akidah. Ya. Tapi supaya Bapak tidak kecewa ya bolehlah saya jawab. Tapi kalau Bapak nggak puas bagus, berarti memang cocok. Ya karena saya akan bukan masalah fikih, bukan. Saya bidangnya bukan masalah fikih, saya akidah. Akidah itu masalah tauhid. Ya. Baik. Yang saya pahami, ya, kalau membaca surat-surat dalam Al-Quran itu, kalau tidak berurutan dari depan itu para ulama mengatakan makruh, ya. Apalagi kalau dibolak-balik, ya. Misalnya pertama Sabihis, ya, kemudian yang kedua Al-Baqarah. Nah, itu kan bolak-balik kan. Nah, itu makruh, ya. Nah, tapi jangan dibenturkan dengan hadis tadi, ya. Hadis tadi itu masalah cinta, ya. Jadi dia memang betul-betul cinta betul dengan kulhu. Dia nggak ingin berpisah sama kulhu. Nah, itu loh Pak. Masalahnya di situ, ya. Mungkin surat-surat yang lainnya urut Pak. Kan tadi saya katakan bahwa dia tetap membaca surat lain tetap, ya. Surat lain itu misalnya surat Sabihis atau mungkin Wadduha atau Iza Zulzilat itu tetap ya. Dan itu tentu mereka urut, bacanya urut. Cuma tetap diselipin atau katakanlah diselimuti dengan kulhu, ya. Ibarat pisang itu ada selimutnya lah. Nah, kan kalau makan pisang gelondongan itu kan kurang mantap kan, tapi kalau ada tepungnya kan enak. Nah, jadi ada selimutnya. Jadi itu anggap saja surat Al-Ikhlas itu sebagai selimutnya lah, sebagai alasnya lah ya. Tapi surat intinya tetap dibaca. Dan saya yakin mereka tidak ngacak-ngacak itu, tidak ngacak-ngacak. Karena kalau ngacak-ngacak tidak urut, maka para ulama menghukumi makruh Pak. Nah itu yang saya paham. Kemudian masalah puasa sunnah itu ya namanya sunnah itu kan kebebasannya lebih besar daripada puasa wajib. Kalau puasa wajib itu memang strict ya, harus begini. Kalau sunnah itu lebih longgar ya. Kalau ada kepentingan lain yang lebih besar maslahatnya ya, apalagi kita ingin membahagiakan kawan kita sebagai teman, senang sekali kalau kita bisa makan di rumah dia karena dia lagi ada pesta besar ya, sebagai bentuk rasa syukur, maka itu diperbolehkan untuk berbuka, diperbolehkan ya.
Tapi kalau bapak-bapak ingin kekeh, saya enggak, saya mau puasa sampai sore maghrib ya silakan. Ya. Kalau saya lebih memilih berbuka, kalau saya. Ya, jadi silakan masing-masing karena namanya sunnah itu relatif longgar Pak, longgar ya, longgar bebas ya, tidak terikat secara ketat. Mungkin itu jawaban saya karena saya bukan ahli fikih Pak ya. Ya, jadi jawabannya seperti itu. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.